akan banyak nanti yang disita gitu loh. Nah, ujung-ujungnya kalau mereka masih tetap egois, Sarwenda masih tetap mempertahankan egonya, ya udah tumbang. Tumbang. Kalau aku bilang tuh tumbang gitu loh ya. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang membuat Ruben Onsu berstatus tersangka, kini disebut netizen yang budiman dapat membuka babak baru dan berpotensi menyeret Sarwenda ke dalam pemeriksaan. Seorang netizen yang berbakti dengan akun @bokcatwins berspekulasi bahwa dalam proses hukum, Ruben mungkin akan mengungkap persoalan aliran dana yang menurutnya berkaitan dengan mantan istrinya. Jika keterangan tersebut benar-benar muncul dalam persidangan, Sarwenda disebut berpotensi dimintai klarifikasi. Namun sejauh ini hal tersebut masih sebatas analisis dan belum menjadi keputusan resmi penyidik atau pengadilan. Netizen yang budiman tersebut menilai persoalan Ruben dan Sarwenda sudah semakin rumit karena konflik pribadi, hak asuh anak, dan perkara finansial saling berkaitan. Ia menduga Ruben tidak akan tinggal diam dan kemungkinan akan membawa persoalan aliran dana ke proses hukum. Meski demikian, belum ada kepastian Sarwenda akan diperiksa, apalagi ditetapkan sebagai tersangka. Di tengah konflik tersebut, netizen yang berbakti mengingatkan agar keduanya mengutamakan penyelesaian masalah dan tidak membiarkan perseteruan semakin berdampak kepada anak-anak mereka. Siapa di sini yang udah lihat berita soal ditetapkannya Ruben Onsu sebagai tersangka? Tapi nanti cerita yang si Ruben sudah ditetapkan tersangka ini, Ruben ini nggak tinggal diam. Di persidangan pun nanti, ya, aku bilang ini sebenarnya masalah ini problematika keluarga, ya kan? Problem keluarga yang didirikan oleh Ruben Onsu atas nama Ruben Onsu, tapi di dalamnya ini ada keluarga gitu loh. Dan Ruben Onsu ini, ya, dari penglihatanku, Ruben Onsu ini dengan dia ditetapkan tersangkanya, ini penglihatanku di luar daripada masalah dia soal hak asuh anak yang dua itu, kan gitu. Nah, Ruben Onsu ini nggak tinggal diam nanti kalau aku lihat loh. Dari kemarin tuh aku udah cerita sih sama salah satu akun media sosialku. Di situ aku udah buka penglihatanku ya, bukannya ya dari anak Indomie goreng inilah ya. Jadi penglihatanku itu Ruben Onsu ini nggak tinggal diam di persidangan dan dia akan mengaku bahwasannya uang yang digadang-gadang hasil daripada investasi orang itu ke si Ruben Onsu, itu dia akan menyeret keluarganya. Salah satunya di adiknya dan di mantan istrinya si SW. Nah, kalau si SW ini kan ibarat kata kalau dia nanti nggak bisa membuktikan omongannya di persidangan dengan membela diri, dia juga akan ditetapkan sebagai tersangka gitu loh. Sebenarnya ribet tau nggak? Kalau aku bilang gitu ya, kalau aku bilang ini ya, ribet. Masalah orang ini tuh ya, sebenarnya ya, masalah orang ini itu masalah ibarat kata benang yang udah kusut, mau dibenerin pun bingung gitu loh, ibarat karena dia udah kusut banget gitu loh ya. Dan ini ribet, rumit, dan yang kasihan itu nanti anak-anaknya jadi korban gitu loh. Ya gue bukan ya ibaratnya kalau memang ada kerjasama yang baik antara si SW dan Ruben Onsu, masalah ini bakal kelar. Tapi kalau sikap satu sama lain mementingkan egonya masing-masing, ya kan, satu sisi si sama-sama salah ya, satu sisi si SW terus menyerang, di sisi lain si RO juga nggak terima, Ruben Onsu nggak terima atas statementnya yang dipermasalahkan, cuman pengen ketemu anak tapi merembet kemana-mana dengan berbagai media, terlalu banyak bicara si Sarwenda. Yang kasihan tuh anaknya nanti. Lihat aja nanti di persidangan buktikan bahwasannya Ruben Onsu akan menyeret mantan istrinya Sarwenda di kasus ini karena aliran dana yang masuk itu
70-75% yang tak lihat itu ke Sarwenda gitu loh. Nah, buktikanlah itu di pengadilan. Samanya sebenarnya kayak kasusnya si Sandra Dewi ya kan, akan banyak nanti yang disita gitu loh. Nah, ujung-ujungnya kalau mereka masih tetap egois, Sarwenda masih tetap mempertahankan egonya, ya udah tumbang. Kalau aku bilang tuh tumbang gitu loh ya. Kasihan siapa? Gue kasihan sama anaknya, karena gue ibu anak 4 tuh ngebayangin muka anak-anaknya Thalia Tania. Jujur Sarwenda ini memang bagus dia. Kalau penglihatanku ini Sarwenda ini kalau di mata anaknya itu ya, dia mendidik anaknya tuh bagus, disiplin, nggak ada yang ibaratnya dia menciptakan sesuatu yang benar-benar untuk masa depan anaknya. Tapi itulah ya kan, kalahlah itu sama ego mereka, egonya dia, kalahlah itu sama kejadian-kejadian kemarin. Kalaulah si Sarwenda lebih sabar lagi, kurasa nggak sampai segini ceritanya. Karena yang kulihat juga sebenarnya masalah ini, masalah yang ditetapkannya si Ruben Onsu sebagai tersangka, ya kan, karena orang itu investasi 2 miliar ke Ruben Onsu. Sebetulnya kalau mau diselesaikan ya, diselesaikan si Ruben, aku lihat masalah ini bisa kok terselesaikan, bisa kok dibayar dia balik ya kan. Tapi ya mungkin ada satu hal di hati si Ruben Onsu, ibarat kata kasarnya dia nggak mau menyelesaikan itu, karena duit yang dibikin untuk investasi itu dananya sebagian ke Sarwenda. Aku nggak tahu lah ya isi hatinya si Ruben Onsu seperti apa. Tapi kita berdoa ya kan, berdoa satu sama lain. Ya istilahnya ya bukannya di sini tuh bukan main kubu-kubuan, tapi artinya berdoa yang terbaik buat mereka, buat Ruben Onsu sama Sarwenda. Terbaik juga lah buat anaknya yang 2 itu ya kan. Karena masalah ini nggak bakal kelar kalau mereka nggak satu kalau mereka nggak satu hati gitu loh. Dan mereka ini nanti kalau aku lihat itu mereka ini sama-sama mengeraskan hati gitu loh ya, yang tak lihat. Sebenarnya kalau kayak nanti gua lagi yang dibilang, sebenarnya dari pihak Ruben ini oke-nya ini sebenarnya. Cuman si SW ini terlalu banyak hal yang dia kasih syarat-syarat yang bikin si Ruben itu nggak terima lah mungkin ya, namanya manusia. Tapi yang namanya prinsip berumah tangga ada ajanya keras satu sama lain, yang satu keras, yang satu lembek. Kalau keras dua-duanya kan pecah kan begitu. Tapi ya ada mungkin satu hal yang bikin terluka si Ruben sehingga dia sefrontal sekarang ya kan. Cuman kita doakan yang terbaik lah untuk mereka, untuk Ruben Onsu ya kan. Kalau masalah ini bakal kelar, kalau masalah ini bakal kelar, bisa sebenarnya dikelarkan si Ruben Onsu, tapi nggak tahu siapa yang mau diseret dia. Nah kayak yang tadi aku bilang lah, itulah yang diseretnya si mantan istrinya, karena aliran dana itu kan bisa dibilang ke sana kan gitu. Kita lihat aja nanti endingnya. Kalau benar terbukti, balik Glenn ke akunku. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ruben Onsu menjadi tersangka penggelapan dana investasi. Kalau Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka, ya masuk akal. Mungkin salah satunya uangnya dipakai untuk memenuhi kebutuhannya Sarwenda di saat itu, atau untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Mau sekaya-kayanya Ruben Onsu, dia tetap akan tekor-tekor juga kalau setiap bulannya harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya aja lebih dari 200 juta. Belum lagi kebutuhan yang lain. Mau sebanyak-banyaknya uang Ruben Onsu, dia tetap akan jatuh miskin cepat atau lambat kalau harus selalu mengikuti kemauannya Sarwenda. Nggak akan ada yang sanggup. Kalau harta kekayaannya Ruben udah setara dengan Elon Musk, mungkin iya sanggup. Halo pada Gunung Kawi dan Sarakus ya, jangan lu teriak-teriak. Oh, junjungan lu sudah sebagai tersangka, jangan teriak, nggak usah lu teriak gitu loh. Itu kasusnya udah lemong ya. Seandainya pun si RO menjadi tersangka, itu akan diusut tuntas kemana aliran dana itu akan pergi gitu ya. Siap-siap aja junjungan lu.
ya, siap-siap gitu loh. Jadi selama ini ya si RO itu menahan gitu ya, menekan supaya itu junjungan lo tidak terbawa-bawa. Tapi karena junjungan lo sudah nggak sabar ya, ingin menjadikan si RO tersengkong gitu ya, sampai lo bekerja sama mafia Kosus gitu ya, dan lo menjadikan si RO sebagai tersangka gitu ya. Gua tahu tujuan lo itu apa ya, tujuan lu itu supaya hak asuh anak EDC ya, supaya tidak lari ke si RO, karena si RO diduga akan menjadi tersangka. Itu sebenarnya tujuannya. Gue sudah paham itu, cuman gue pura-pura nggak tahu aja gitu. Otak lo pada licik semuanya ya, cocok lo ya. Oke, kita tanggapi yang katanya Ruben Onsu bukan kasusnya, ini jadi tersangka. Nah, begitu dengan pengendapan investasi untuk sebuah produk. Oke, kita gas. Produk kecantikan. Siapa yang punya? Mbak SW. Launching pada tahun berapa? 2021. Produknya apa, Bun? Produknya adalah Sharwenda Secret Shine atau Triple S Shine. Itu untuk rambut dan kuku. Oke, terus kemudian ada juga tuh Sharwenda Juice, launching pada tahun berapa? 2016. Oke, ada lagi tuh, ada beberapa lagi tuh. Nah, ada produk lagi tuh, Sharwenda Call Me Glow, Cola Glow 5000 mg. Nah, itu ada tuh. Nah, ada beberapa, terus ada Duster. Jadi produk-produk tersebut atas nama Mbak SW itu. Kalau dikatakan Ruben Onsu yang melakukan, katakanlah yang dipersalahkan atau yang melakukan gue malah merembet. Mbak SW yang memiliki dari produk-produk tersebut pasti nanti akan makanya jangan aneh-aneh. Di sini nih kan ya kita harus tahu nih, bagi penonton netizen itu ya cerdas. Orang dilaporkan itu nggak masalah. Kalau memang Ruben ini tersandung kasus, ya kita nggak bisa menyangkal itu kalau memang ada. Tetapi kita lihat ini kan investasi, pengendapan investasi begitu ya, potong-potong atau bagaimana kurang paham. Tetapi di dalam suara dari Bapak polisi itu mengatakan bahwa itu adalah untuk produk. Ya kita telusuri produk-produk apa yang dimiliki oleh Ruben Onsu, tapi ternyata kan produk-produknya atas nama kayak kolagen, suplemen minuman kolagen, terus Sharwenda Call Me Glow, dan kita ketahui ini di tahun berapa, dari tahun 2016, tahun 2021, terus tahun 2021 dan yang lainnya lah, seperti itu. Jadi kalau toh pun nanti Ruben Onsu menjadi tersangka, dia akan di BAP, ditanyakan apa ini dan kenapa, siapa yang pegang usahanya. Yuk mari cerdas netizennya. Salam cinta damai dari Kediri.